Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi bareng gue Gejo dan di samping gue ini Miki Fajar, kenalin teman dekat gue. Nah, dan udah lama kita nggak ketemu ya, bro. 2 tahunan. 2 tahun kita nggak ketemu dan karena memang pandemi, alhamdulillah ya. Jadi pandemi ini hikmahnya itu jadi bikin kita saling terkoneksi lagi dengan teman-teman karena memang kita saling membutuhkan. FIFA pandemi. People pandemic. Nah, oke. Jadi bro sebenarnya niat awalnya gua kesini kan gara-gara nih non job ya. Jadi udah beberapa bulan ini ya setahun terakhir ini agak tersendat. Nah, kemudian gimana caranya? Ya intinya sih survive ya, survive. Cuma gua mulai mendatangi teman-teman terus menanyakan keluh kesah dan lain sebagainya gitu kan. Ya kali aja gue bisa ngebantu. Kalau materi kan susah ya, sama-sama susah maksud gue. Dan karena memang ada, gue juga non job karena gue tuh basicnya emang di advertising gitu, jadi bikin video kayak gitu. Jadi kenapa enggak kalau misalkan gue samperin sambil nge-up, kalau misalkan ada temen yang punya usaha gue bangun di usahanya gitu kan, gue publish usahanya. eh Keren. tapi enggak bro, pas gue kesini tuh gue yang awalnya wah ini teman gue nih punya pabrik tahu ya. Dia tuh jadi teman-teman nih semuanya gue kenalin nih, Miki ini sebenarnya dia owner dari salah satu pabrik tahu di Sumedang ya, Intan Sari. Intan Sari ya. Sumedang. Tahu Sumedang Intan Sari. Ini tuh lokasinya itu di lingkungan Samoja. Lingkungan Samoja. Lengkapnya sih di Jalan Pangeran Kornel nomor 43 Sumedang Selatan, Sumedang. Sumedang Selatan ya. Ini tuh sebenarnya dekat seberang klinik ya. Di sebelah kanan gua ini tuh ada pom bensin Samoja Patung Kuda ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mampir ya mampir sini, tahunya enak juga. Dan ternyata nggak cuma itu bro. Jadi dengan basic yang awalnya gue ini niat bersilaturahmi ya, yang utama gue samperin tiap teman-teman dekat gue yang dulunya sempat asik gitu kan di masa lalu. Jadi gue nggak asik lagi ya. Ya nggak maksudnya kita terus terpisah gara-gara kesibukan masing-masing itu kan, ada yang berkeluarga, ada yang udah punya anak, terus ada yang ngurus perusahaan dan lain sebagainya pokoknya. Nah kemudian gue samperin lagi dengan niat silaturahmi itu awalnya. Nah cuma pas gue kesini tuh ternyata ini gue mikirnya sebelumnya wah ini pabrik tahu nih temen gue nih, yang gue bayangkan ternyata simple gampang, ternyata cukup cukup menarik gitu. Pas gue datang ke sini ini prosesnya itu yang semacam lu bilang tadi traditional things, dan ini tuh terjadi di zaman-zaman yang lalu gitu kan, tapi udah kepikiran gitu kan. Nah ini tuh hal-hal yang sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang mungkin ya mungkin ada manfaatnya juga kalau misalkan kita up di sini gitu kan. Nah seperti itu. Iya. Jadi gini bro, kita kan sama-sama tahu ya kalau selama 2 tahun ini kita tuh dilanda pandemi ya, dilanda pandemi global. Mau nanya-nanya nih bro, sebenarnya mau inovasi usaha, tapi gue tarik mundur dulu sebenarnya. Tadi gue juga udah lihat ya, ada beberapa proses yang cukup membuat gue tertarik gitu di dalamnya. Itu ternyata dari sebelum menjadi tahu goreng sebelum menjadi tahu goreng itu dimulai dari kacang kedelai, terus kacang kedelainya juga impor ya tadi. Terus di penggilingan, masuk ke penggilingan, setelah itu ada pembibitan, masih di lokasi yang sama juga ada pengendapan, penggumpalan, setelah itu baru pencetakan dan pemotongan, baru digoreng. Nah itu tuh sebenarnya itu tuh proses yang udah dari dulu memang udah muter-muternya kayak gitu sistemnya gitu. Oke, jadi gini, kalau tahu sepengetahuan saya ya, karena banyak sekali dokumen atau misalnya kalau lo googling banyak sekali versi tentang
bikin tahu ini. Banyak sekali versinya gitu. Banyak metode. Nah, namun kenapa tahu Sumedang ini punya ciri khas dan gak dimilikin sama daerah lain? Katanya konon nih ya. Dan nggak belum dibuktikan secara ilmiah nih. Jadi katanya air bahan baku air buat tahu di Sumedang ini pH-nya entah apanya tuh berbeda dari daerah lain gitu. Itu tuh intinya itu. Terus memang kalau prosesnya sih dari sejak lama, karena tahu ini kan warisan dari Chinese ya. Asalnya dari Cina, diambil, mereka dagang ke kita, ke Indonesia. Jadi mereka bikin makanan di sini, ngolah makanan di sini. Akhirnya turun temurun yaitu tahu itu, tofu. Terus bro, satu hal yang menarik nih yang sempat gue denger. Jadi tahu Sumedang itu sebenarnya produk gagal. Damn boy, Sebetulnya. Jadi ceritanya tahu yang ideal itu, yang mainstream, yang maksudnya beredar banyak tuh semacam tahu kuning yang teksturnya lembut, nggak ada kasar-kasarnya kayak tahu Sumedangnya kita. Itu nggak ada. Oh gila. Iya. Nah itu tahu tuh ya semacam tahu kuning lah yang kayak gitu, yang lembek gitu, itu tahu. Nah suatu hari di Sumedang dibikin tahu kok gagal, jadinya malah teksturnya keras, dalamnya ya putih ya gitu. Tapi orang-orang suka sama tahu yang gagal itu men. Jadi ya mungkin leluhur kita why not gitu ya, why not. Akhirnya dikembangin dan sampai sekarang ya, turun temurun. Jadi tahu Sumedang berbeda sama tahu yang lain. Tahu Bandung misalnya yang memang dia kulitnya lembek ya, soft. Kalau kita kan teksturnya kasar, bahkan ada yang rintik, kayak rintik-rintik apa ya, crunchy gitu. Seperti itu. Jadi selama ini kita itu makan tahu gagal. Asal mulanya loh bro. Asal mulanya. Tapi ngomongin gagal sama sukses itu kan Tipis men. tipis. jadi makan tahu gagal kalau udah banyak ya, tapi Ya. mereka tapi si Chinese itu akhirnya sukses juga kan. Sukses juga. Jadi tahu sukses Tahu maksudnya. sukses betul, dan turun temurun dan disukai dan jadi ciri khas men. Jadi ciri khas Sumedang. Jadi ciri khas Sumedang. So message-nya nih, kalau lo yang nonton ini pernah ngerasain gagal, lo apa yang lo perbuat lo ngerasa gagal, don't worry man, don't worry, belajar pada tahu ini, bener nggak? Benar. Iya kan? Benar. Tahu ini gagal tapi jadi ikon Sumedang men, dan disukai. Gue aja suka, tiap hari hampir makan tahu men. Makan tahu men. 10 years every day Selama tahu itu. every day, Dan nggak ngerasain bosan, paling kenyang ya udah. Jadi ini udah 10 tahun lebih. Dan selama 10 tahun ini di tahun-tahun sebelum pandemik itu pencapaian penjualan nih, kita masuk ke usaha ya. Pencapaian penjualan tahu itu seperti apa sih, dan semenjanjikan apa gitu sampai lu mau terjun ke dunia wira swasta gitu kan. Maksud gua dari sisi pendidikan, jenjang pendidikan yang ditempuh juga nggak maksudnya grade-nya itu ya. Nah, maksudnya sampai melepas hal-hal seperti itu untuk berkiprah di wira swasta maksud gua. Dan kenapa yang dipilih tahu gitu? Ya by the way, kalau harus nyeritain kurikulum vitae ya, itu lulusan bahasa Inggris. Lulusan sastra Inggris yang harusnya mungkin terbang ke negeri orang atau misalnya jadi dubes atau apa ya. Dan itu ada peluang ke situ. Ada peluang ke situ. Tapi ya nggak muluk sih ya. Cuman kenapa kembali lagi ke tahu? Kan orang bilang gini, kalau misalnya lu balik lagi ke pabrik tahu, lu bikin usaha tahu, ngapain lu harus keluar duit buat kuliah mahal-mahal dulu kan gitu kan mindsetnya. Tapi nggak gitu juga bro, soalnya ya memang kalau kuliah is about mentality, maksudnya buat kita biar mental kita berkembang ya men. Walaupun di kuliah itu nggak diajarin buat
cara nge-manajemen tahu kayak gimana. Nggak ada men kuliah gue, paling linguistik men. Gramatikal yang ancur-ancuran. Nggak ada. Tapi logik kita sanggup dan lu sanggup dan sampai saat ini bertahan gitu. Nah itu gue proud atas pilihan dan masih bisa berdiri gitu di situ dengan pilihan itu gitu. Nah cuma yang jadi fokus selama 10 tahun ini pasti kan lu memilih dari banyak sisi ya. Ada satu sisi yang mungkin kita sebut aja sisi finansial. Nah itu juga lebih menjanjikan mungkin untuk para pengusaha. Nah itu kan yang harus digarisbawahi itu. Kemudian sampai saat ini bisa bertahan, gue mau tahu gitu sebenarnya sebelum pandemi itu semenjanjikan apa gitu penjualan kalau bisa dibilang perusahaan ini sebetulnya bukan gue yang rintis ya, Babe nih ya. Oh, gitu. Awal mulanya Babe nih yang harus bertanggung jawab kenapa gue nyemplung ya. Babe nih dulu ngerintis usaha tahu. Awalnya memang skala kecil, hanya menyuplai ke pedagang-pedagang asongan yang ada di daerah kecil ya, wilayah sekitar. Ya cuman responnya luar biasa bro ya. Karena buktinya secara finansial, secara input pemasukan gitu ya, ini dia bisa nguliahin gue, bisa nguliahin adik gue, bisa bertahan di dulu kan sempat ada ini ya, ketika Bapak Harto lengser itu kan sempatnya ada moneter dan ekonomi nggak sekacau sekarang sih, emang kacau juga dulu. Tapi beliau bisa bertahan dari usaha ini. Dan alhamdulillah usaha ini memang potensial ya, apapun yang kau lakukan misalnya dengan sungguh-sungguh ya itu pasti potensi aja, termasuk usaha ini juga gitu. Dan ya kalau ditanya kalau gue ya personal ya, kalau ditanya peaknya apa, puncaknya sampai mana gitu kan, gue sih simpel aja bro. Ada momen ketika pembeli yang dulu pernah beli dan balik lagi jauh-jauh, misalnya tuh orang dari Cirebon, dari luar Jawa, dari luar Sumedang, pernah someday beli di sini dan balik lagi. Wah itu men, that's how it feel. Itu perasaannya apa ya, karena berarti ada trust ya, ada trust sama produk. Jadi emang enak sih emang enak tahu ya? sebenarnya tuh jadi ya that's it. Apapun yang ini karena enak, maksudnya karena memuaskan gitu. Jadi people datang lagi. Wah itu men, perasaan yang nggak bisa di. Tapi oke, gue ganti nih pertanyaannya ya. Jadi selama 10 tahun ke belakang nih, kita kan dilanda pandemi itu sekitar 1 tahun, udah nyaris 2 tahun nih, nyaris 2 tahun. Nah itu tuh apa yang lu rasain? Terus yang gue tahu secara umum ekonomi kan lagi down, terus pengusaha-pengusaha juga lagi kelimpungan gitu kan, Bahkan mungkin worse lah, lebih buruk lagi gue. Soalnya apa ya, karena gini ya, karena perusahaan tahu ini hampir mungkin 60% itu pelanggannya dari luar kota. Dari luar kota yang kebetulan lewat Sumedang, mampir beli tahu dan dia suka, mereka suka. Itu hampir 60%. Dan akibat pandemi ini yang katanya nggak boleh mobile, people nggak boleh kesana kemari. Jadi terjun bebas bro, dari segi omset, dari segi pokoknya berantakan. Apalagi pas tahun-tahun awal pandemi, ketika
kita kan nggak anticipate kan awalnya. Iya. Kita ngerasanya ini pandemi kayaknya seminggu deh gitu. Seminggu Sama. aja nih beres nih gitu kan. Sama. Ternyata ya diperpanjang lagi sampai sekarang ya. Kita nggak anticipate. Kayak misalnya kapal oleng. Udah pasti ya. Ya. Dan yang selama ini gue mondar mandir gue temuin nggak cuma perusahaan lu aja, bro. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang biasa ramenya itu di hari raya besar gitu kan. Kemudian omset ditambah, modal ditambahin lagi. Kemudian ternyata ya zong gitu kan ke depannya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Apapun alasannya itu karena gara-gara orang nggak mobile atau jadi gara-gara orang apa dan lain sebagainya. Nah, dan nggak tahu ya, gue juga kadang-kadang suka bingung sendiri juga sama kayak kemarin-kemarin kan aturan dari our government. Our go. Jadi si mereka itu kan menetapkan aturan sampai gue sempat baca nih gue sempat lihat di Instagram apa di mana gitu dia viral, ada salah satu unit pengamanan masyarakat gitu ya yang dari daerah, dia itu bergerombol menyusuri pedagang-pedagang kaki lima sampai ada tukang tambal ban Ya. disuruh online, bro. Disuruh online. Tambah ban disuruh online. Tambal ban disuruh online, lo kebayang gak sih apa sih yang ada di otaknya gitu kan? Maksud gue lo paham konsep online itu seperti apa gitu sampai tambal ban disuruh online. Maksud gue, nah dari fenomena itu gitu gue melihat memang orang-orang tuh semacam ada pandemik ini tuh semacam transisinya orang-orang didigitalisasi benar-benar gitu. Nah, termasuk pengusaha-pengusaha ya, khususnya pedagang ya, jualan itu lebih ke online. Nah, kalau lu sendiri nih tahu nu apakah emang online juga apa gimana? Oke. Kalau tahu gue akuin online juga. Online juga. Karena gini men, karena apa ya, dari awal pandemi kan kita itu kaget ya. Iya. Unexpected gitu kan. Pokoknya segala macam berubah dari orang tadinya face to face datang beli kan, dan sekarang emang nggak boleh dibatasi mobilenya. Akhirnya kita kan sepi pembeli, dan ya gue berinovasi di sana. Kenapa enggak kan, pemasaran tahu Sumedangnya via online, mengandalkan ya marketplace ada, mengandalkan jaring sosial, WA, Facebook segala macam. Akhirnya gue jalanin gitu. Dan itu berjalan sampai sekarang berjalan. Meskipun memang banyak sekali tantangannya, bro. Tantangan yang memang kayaknya gue nggak bicara global ya, gue bicara lingkup company gue sendiri gitu kan. Jadi kayaknya gue pribadi belum sepenuhnya siap, belum sepenuhnya ready akan digitalisasi ini. Banyak sekali hambatan yang memang belum terpecahkan, men. Namun ya gue yakin ntar mah kedepannya ya pastilah ada jalan keluar gitu kan dari sistem online ini gitu. Banyak banget contoh kan, kalau misalnya online dari sistem pengiriman, ekspedisi segala macam. Nah, itu bukannya nambah lagi budget ya? Budget dan nambah lagi permasalahan. Iya. Bener. Iya, emang permasalahan selalu pertama ada. Masalah selalu ada. Masalah ya, Pernah ya dulu ada yang order tahu di Bekasi pernah, di Tangerang. Nah, sorry nih ya, iya. gue tadi tuh mikirnya nih pasti nggak bisa, udah jelas nggak bisa 100% mengembalikan perdagangan yang awalnya itu konvensional gitu kan.
jadi ke digital. Nah, maksud gue ini pasti hambatannya itu di bayangan gue ini pasti selain nambah budget, ini kan tahu ya. Nah ini salah satu hambatan juga nih, gue pas udah nembak itu. Dan jadi sebenarnya melalui media sosial atau marketplace kayak gitu, e-commerce juga. E-commerce belum. Oh belum ya. Dan gue agak gokil lagi nih kalau tahu dijual di e-commerce. Udah aja pakai Bitcoin bayarnya anjing. Kan ya tahu kan punya umur bro, maksud gue lu kemas tahunya dari digoreng terus dikemas kemudian dikirim kan. Itu tuh proses pengirimannya itu kebayang gak sih? Terus gue nih lapar nih pengen makan, beli tahu yang biasanya 15 menit gue udah dapetin tahunya, ini harus nunggu misalkan waktu yang lebih gitu kan, dari sebelumnya. Yang lucu gini, awal-awal tuh kan kita kan belum tahu ya, tahu yang namanya di paket di ekspedisi kita belum pernah lah dulu ya, belum pernah. Nggak tahu kalau pabrik lain atau perusahaan lain mungkin pernah nyoba, tapi untuk Intan Sari belum pernah. Nah kebetulan kemarin ceritanya ada order dari luar kota bro. Nah, itu gue pas jadi tahu mikir pertama nih, ini packagingnya gimana gitu kan, kalau dimasukin plastik entarnya jadi nggak bagus kan, barangnya jadi nggak bagus men. Nah, by the way ke kota mana nih ngirim? Waktu yang ini sih ke Cimahi sih, dekat Cimahi yang ini. Sumedang Cimahi ya. Sumedang Cimahi. Ya estimasi sih kalau pakai kurir seharian lah, sehari ya. Cuman ya itu, walaupun sehari tetap packagingnya dipikirin. Akhirnya gua bungkus pakai kemasan yang buat snack, yang apa, styrofoam putih itu, ukuran gede. Terus gue kasih plastik juga. Akhirnya gue pikir aman kan, bubble wrap segala macam, cuma nggak di packing kayu, ya itu gue kan belum tahu. Akhirnya ceritanya dikirim ke Cimahi, kontakkan orangnya, besoknya dia nelpon, paket mendarat. Wah aman gue bilang kan. Oh jadi satu hari setelah satu hari nyampe ke Cimahi ya, satu hari nyampe. Gue pikir aman ya, masih layak makan lah, karena kan tahu Sumedang sendiri ini nggak pakai pengawet, nggak pakai apa biar lama, nggak. Jadi dia daya tahannya paling 2 hari dalam suhu tertentu. Jadi kalau misalnya dipanasin tuh nggak bagus juga. 2 hari masih bagus lah, masih bisa. Nah ceritanya ini Cimahi kan cuma sehari, aman lah. Pas dibuka itu udah kayak martabak. Udah kayak martabak. Jadi ujung-ujungnya kita banyak belajar ya dari pengalaman. Jadi akhirnya ketemu packaging yang buruk, akhirnya kita perbaikin sampai berhasil, sampai ada next order kita packing yang lebih baik, akhirnya nggak kayak kejadian pertama. Jadi utuh dan bagus. Ya namanya juga usaha ya guys. Jadi yang penting nggak ada kata menyerah, dan selama itu kita akan senantiasa berpotensi untuk menjadi pemenang. Nah buat teman-teman yang mau nikah nih ya, gue sarankan kalau misalkan mau bikin booth untuk tahu Sumedang, kita sediakan dan lu tinggal hubungin aja ownernya agar bisa nego dan ngobrol-ngobrol biar lebih romantis. Oke? Tahu dulu ya. Buat apa tuh? akar tangkal. My man, dia ownernya. Enggak, itu produk. Iya dia ownernya. Jadi gue mau ngucapin terima kasih juga buat my man Gezot di sini. Sama-sama. Yang dalam senggang, dia itu orang sibuk gue tahu, tapi dalam kesenggangannya mau mampir ke gubuk gue nih. Terus buat teman-teman juga yang di luar sana yang masih berjuang di tengah pandemi sialan ini, tetap berjuang, tetap yakin.
Dan untuk sekedar melepas penat, melepas apa supaya tetap waras, Ya. ditunggu di Daya Angkat Tangkal Men. Yoi. Pokoknya teman-teman, thanks for watching. So gue Gejo dan Miki. Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and share dan subscribe juga agar setiap videonya teman-teman semuanya bisa dapetin notifikasi. Oke, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Peace out.